Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, atas nikmat Allah pada kesempatan pagi ini kita masih bisa bermuajahah, berkumpul untuk sebuah kegiatan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, thalabul ilmi wa tafaqquhu fiddin. Semoga amaliyah kita pada pagi ini adalah amaliyah yang bermanfaat untuk hidup kita fid dunya wal akhirah. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga untuk seluruh keluarganya serta sahabat-sahabatnya, para ulama minat tabi'ina wa tabi'it tabi'in, dan juga seluruh kaum muslimin yang senantiasa mencintai dan menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, beliau berkata, innama furidatis sholatu wa umiral hajju wa usyiratil manasiku li iqamati dzikrillahi ta'ala. Innama sesungguhnya furidatis sholatu, sholat itu diwajibkan. Wa umiral hajj, dan haji itu diperintahkan. Wa usyiratil manasiku, dan ibadah-ibadah itu disyariatkan. Jadi sholat itu diwajibkan oleh Allah. Haji juga diwajibkan oleh Allah. Kemudian ibadah juga disyariatkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah. Rasulullah mengatakan liiqamati dzikrillahi ta'ala. Jadi liiqamati dzikrillahi ta'ala semata-mata hanyalah untuk menegakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ ada kalimat innama. Innama sesungguhnya hanyalah, biasanya diterjemahkan seperti itu. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan, kemudian haji itu diperintahkan, ibadah itu disyariatkan, tujuannya hanyalah liiqamati dzikrillahi ta'ala, untuk menegakkan ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis itu mungkin juga senada maknanya dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan innama buistu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, innama buistu, sesungguhnya aku diutus liutammima, hanyalah untuk menyempurnakan al-akhlak. Karena nanti dzikir dengan akhlak ini memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Jadi para jamaah sekalian, bahwa sesuai dengan apa yang ditulis oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Adhkar, beliau mengatakan bahwa dzikir itu ada yang pakai lisan, dzikir ada yang pakai
hati, kemudian zikir ada yang pakai perbuatan. Jadi dalam kesempatan pagi ini saya tidak akan membahas zikir itu sebagai sebuah tradisi ritualitas. Ya. Jadi kadang-kadang kalau penjenengan kalau mendengar kata zikir itu asosiasinya itu ke napa nggih? Ke jamaah-jamaah zikir. Nggih, ke tibaiyah berjanji terus napa manakib rotibul hadat kan ngoten niku. Padahal yang dimaksud tidak mesti seperti itu. Ya, yang dimaksud tidak mesti seperti itu. Jadi yang dimaksud zikir itu adalah ingatan kita, hati kita itu hanya diisi oleh Allah Subhanahu wa taala dan hanya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Nawawi mengatakan zikir yang pertama dengan lesan. Artinya lesan kita itu tidak berhenti untuk mengingat Allah, mengucapkan kalimat-kalimat pujian kepada Allah, kalimat-kalimat sanjungan kepada Allah. Hadis-hadis seperti itu banyak sekali. Kitab-kitab yang membahas juga banyak sekali. Ada Al-Adhkar miliknya Imam Nawawi, ada Al-Yaum Walailah miliknya Imam An-Nasai, ada Al-Yaum Walailah miliknya Imam Ibnu Sinni dan sebagainya. Dengan lesan. Kemudian yang kedua, meningkat lagi, zikir dengan lesan itu adalah zikir dengan hati. Mungkin kalau kita itu zikirnya hanya dengan lesan kita itu berzikir, tetapi hati kita lalai. Mulut kita mengucapkan Allah, tetapi hati kita tidak pernah ada Allah. Karena kita hanya membatasi zikir itu hanya pengucapan-pengucapan yang tidak masuk ke dalam hati kita. Itu penjelasan Imam Nawawi. Kemudian yang ketiga, Imam Nawawi mengatakan, tetapi zikir yang paling hakiki adalah az-zikru bil jawarih. Zikir dengan anggota badan. Terus kalau penjenengan, setiap perbuatan kalau penjenengan, setiap amal kalau penjenengan, setiap apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, kita ucapkan, kita lakukan, itu selalu didasari dengan ingat kepada hukum-hukum Allah. Ini halal atau haram, ini boleh atau tidak boleh, ini batil apa hak, bagaimana Allah menghukuminya, Allah ridho apa tidak, Allah senang apa tidak dengan perbuatanku. Jadi setiap kita melakukan apapun, ketika dipertimbangkan dengan hukum-hukum Allah, maka itulah hakikat zikir yang sebenarnya. Ini zikir bil jawarih. Jadi pada intinya, zikir itu adalah keterlibatan Allah di dalam semua kehidupan kita. Kita merasa bahwa Allah itu yang menghidupkan kita, yang memberi rezeki kepada kita. Kemudian kalaupun kita bisa menjadi orang muslim yang baik, bisa sholat, bisa berjamaah, ini semata-mata hanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau kita sudah beribadah yang memberikan pahala, yang memberikan balasan, yang memberikan surga, yaitu ya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita kuat di dalam menjalankan ketaatan, kita juga kuat di dalam menjauhi kemaksiatan. Itu semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran yang seperti itu namanya zikir secara hakiki. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada satu kisah, yakni seorang ulama besar namanya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal yang beliau hidupnya itu di kota Baghdad, Pak. Beliau hidup di kota Baghdad. Satu hari beliau merasa punya dorongan kuat untuk pergi ke Basrah. Jadi Baghdad dengan Basrah itu kalau berjalan ya cukup jauh. Waktu itu perjalanan hanya berjalan kaki atau dengan naik kendaraan, naik onta. Beliau berangkat dari rumah, berjalan dari rumahnya di Baghdad menuju Basrah, tetapi tidak tahu tujuannya itu mau kemana. Mboten ngertos niku sing dorong pengen ning Basrah niku napa, enggak tahu, enggak ada yang tahu.
tapi beliau punya dorongan kuat untuk pergi ke Basrah. Maka berjalanlah beliau dari rumahnya yang ada di Baghdad menuju Basrah. Sampai di kota Basrah, Imam Ahmad ini juga nggak paham mau mengerjakan apa. Ya, sebab saking dalam niku nggih mboten paham tujuannya niku nopo. Hanya hatinya saja punya keinginan yang kuat untuk pergi dari rumah dan menuju Basrah. Maka kemudian beliau masuk ke Masjid Basrah, istirahat di situ. Beliau istirahat, sholat 2 rakaat di masjid, kemudian tidur karena kelelahan. Ketika beliau tidur di dalam masjid, oleh marbotnya masjid diusir, Pak. Saya nggak boleh tidur di sini, keluar. Karena nggak tahu kalau yang tidur itu adalah Imam Ahmad, diusir. Maka beliau kemudian pindah dari masjid dalam itu ke Serambi. Beliau tidur di Serambi, karena saking lelahnya. Ketika beliau tidur di Serambi, juga diusir lagi. Di sini juga tidak boleh, saya. Ini masjid, bukan untuk tempat tidur. Padahal tidur di masjid juga hukumnya juga boleh, Pak. Bukan satu larangan. Asalkan tidurnya tidak jam-jam sholat, kemudian mengganggu orang yang sedang melaksanakan sholat. Maka kemudian beliau keluar dari Serambi menuju emperan. Di emperan masjid itu beliau istirahat di situ. Oleh marbot masjid diusir lagi. Di sini juga nggak boleh. Maka beliau itu didorong keluar, didorong pakai tangan itu sampai ke jalan. Nggak boleh istirahat di masjid. Nah, di saat beliau didorong di jalan itu, di samping masjid itu ada tukang roti. Ada penjual roti yang pekerjaannya membuat roti dan dijual. Dia melihat ada orang tua yang didorong-dorong keluar masjid, maka dia menghampiri orang tua itu dan mengatakan, Syekh, kalau istirahat di rumah saya saja, di warung saja, nggak apa-apa. Ditarik dia di warungnya, kemudian dipersilakan masuk, diberi minuman. Imam Ahmad duduk di belakang warung itu sambil mengamati penjual roti itu membuat roti. Imam Ahmad mengamati si penjual roti itu, setiap saat si penjual roti itu membaca istighfar, Pak. Jadi sebelum ngambil gandum, baca istighfar. Nanti mau mengaduk adonan gandum itu baca istighfar. Nanti kalau selesai juga baca istighfar. Kalau mau ngopen roti itu juga baca istighfar. Jadi dari satu kegiatan yang lain, dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain, itu selalu baca istighfar. Imam Ahmad merasa aneh. Biasanya kalau orang baca istighfar itu setelah melakukan kesalahan. Lah ini nggak melakukan kesalahan apa-apa, setiap pindah acara, pindah kegiatan, baca istighfar. Maka Imam Ahmad kemudian tanya kepada tukang roti itu, wahai saudaraku, bolehkah aku bertanya kepadamu? Boleh, monggo silahkan. Aku mengamati dirimu ini selalu istighfar kepada Allah. Setiap aktivitas selalu diiringi dengan istighfar. Selesai beraktivitas juga membaca istighfar. Sebetulnya apa yang menjadi motivasimu? Maka tukang roti itu mengatakan, wahai Syekh, setelah saya melakukan ini, setelah saya banyak beristighfar kepada Allah, saya merasa semua doa saya dikabulkan oleh Allah. Apapun keinginan saya, harapan-harapan hidup saya, Allah selalu mengabulkan. Karena saya banyak membaca istighfar. Tapi ada satu yang sampai hari ini belum dikabulkan oleh Allah. Makanya saya istighfar terus, biar cepat dikabulkan oleh Allah. Imam Ahmad tanya, apa yang belum dikabulkan oleh Allah? Orang itu menjawab, saya berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan seorang ulama besar namanya Imam Ahmad bin Hambal. Padahal Imam Ahmad bin Hambal itu saat itu ada di depannya.
Imam Ahmad itu langsung tersentak hatinya. Dia langsung sadar bahwa ternyata beliau berjalan dari Baghdad ke Basrah, menempuh perjalanan yang jauh, lelah, nggak tahu tujuannya apa, itu ternyata hanya didorong oleh istighfarnya tukang roti. Maka kemudian dia mengatakan, ketahuilah doamu sudah dikabulkan oleh Allah. Aku adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Maka kemudian keduanya berpelukan. Kisah ini kan menunjukkan betapa bermanfaatnya dzikir kepada Allah. Baru istighfar, belum yang lain. Kalau kita baca hadis-hadis tentang dzikir, banyak sekali kalimat-kalimat dzikir yang itu diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi kalimat-kalimat dzikir yang diajarkan oleh para sahabat, juga oleh para ulama, banyak sekali. Tinggal kita mau mengamalkan yang mana. Oke, itu dzikir. Kemudian yang selanjutnya, sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran, surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Allah mengatakan alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Tatma'innu wa tatma'innu qulubuhum, dan orang-orang yang beriman itu akan tenang hati mereka. Bidzikrillahi, dengan zikir kepada Allah. Ala, ketahuilah atau perhatikanlah, biasanya diterjemahkan ngoten, atau camkanlah kalau bahasa kita mungkin. Bidzikrillahi, hanya dengan zikir kepada Allah, tatmainnul qulub, maka hatimu akan tenang. Maka hatinya orang-orang yang beriman akan tenang. Kalau dalam ilmu nahwu, Bapak Ibu sekalian, kalau dalam ilmu nahwu namanya kalimat ini namanya kalimat taukid lafdi. Jadi kan diulang nih, Pak. Kalimat yang pertama, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum. Ada kalimat tatma'innu qulubuhum. Pertama, ya. Kemudian diulang lagi di akhir kalimat itu, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Tatma'innul qulubnya ini diulang. Dalam istilah ilmu nahwu namanya taukid, penguat. Jadi maksudnya Allah itu mengatakan secara kuat, secara takkid. Ya, secara kuat, secara takkid bahwa orang-orang yang beriman itu hanya bisa bahagia, hanya bisa tenang dengan zikir kepada Allah. Mafhum khilafahnya, ketika kula panjenengan itu merasakan kesusahan, ketika kula panjenengan itu merasakan kesumpekan, hati yang tidak nyaman, hidup yang tidak enak, niku mungkin kesalahannya ten mriki, zikirnya kepada Allah kurang. Ya, zikirnya kepada Allah kurang. Allah tidak mengaitkan ayat ini dengan parameter apapun. Jadi alladzina amanu ini umum, Pak. Itu buatan khas, umum. Jadi orang-orang yang beriman, siapapun mereka, orang kaya atau orang miskin, pejabat atau rakyat, punya uang banyak atau tidak punya uang, punya istri banyak atau tidak punya istri, punya anak banyak atau tidak punya anak, semuanya itu orang-orang yang beriman, yang masuk dalam lingkaran orang-orang yang beriman itu, kebahagiaannya ada pada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki Al-Qur'annya bilangnya begitu. Kemudian perwujudannya, pemahaman yang detail tentang ini tetap bisa kita bahas agak panjang. Tetapi poin utamanya, prinsip utamanya, bahwa zikir itulah sesungguhnya yang hanya mampu menjadikan manusia itu bahagia. Boten harta, boten jabatan, dan sebagainya. Oke. Lah, kenapa seperti itu, Pak? Kenapa seperti itu? Kita bahas. Pertama,
Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa manusia itu dibangun dengan dua unsur. Dua unsur kehidupannya. Pertama niku badan yang kasar niki jenenge jasad. Yang kedua adalah yang di dalam jasad itu namanya rohani atau nafas. Nggih niku mboten saged napa maksudnya manusia itu terdiri dari dua entitas yang satu tetapi ada dua unsur, jasad dan rohani. Niku. Nah, kemudian di dalam satu keterangan misalnya ada surat As-Sadd ayat 71 72, Pak. Allah mengatakan idqala rabbuka lil malaikati inni khaliqu basyaron min tin. Dan ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada malaikat, ini sesungguhnya aku Allah khaliqu basyaron. Adalah zat yang menciptakan manusia min tin dari tanah. Kemudian faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Maka ketika faida sawaituhu, maka ketika aku sudah menyempurnakannya, ya, sudah membentuk manusia itu secara sempurna, secara fisik, wa nafakhtu fihi min ruhi, maka kemudian aku tiupkan fihi ke dalamnya itu min ruhi dari rohku. Jadi saya ingin mengatakan bahwa manusia itu ada jasad, ada roh, ada jasad, ada nafas. Jasad itu asalnya dari tanah. Sementara roh itu dari Allah. Kan ngoten. Makanya nek ten kitab Akidah Thahawiyah itu dikatakan jasad itu tidak kekal, akan mati, sementara roh itu kekal, tidak mati. Walaupun kekekalan roh itu beda dengan kekekalan Allah. Jadi la yamutu ruhu fa innaha khuliqat lil baqa. Roh itu tidak akan hancur seperti jasad. Karena dia diciptakan oleh Allah itu untuk dikekalkan. Untuk dihidupkan dalam waktu yang lebih lama daripada jasad. Dugi mriki paham nggih? Nggih. Mungkin kalau cekap niki jelas nggih. Dugi jaminten mungkin niki. Jam 5 niki pun kantun 10 menit. Bismillah. Nggih, mungkin kalau singkat mawon. Kalau soalnya ten mriki badal nggih. Niki kula cuma pengganti, jadi mboten siap-siap. Kalau jasad kula panjenengan niku kan asalnya saking tanah. Dari tanah. Allah menciptakan jasad kula panjenengan saking tanah. Tapi nek sing ten jero jasad niki jenenge nafas niki tidak dari tanah. Ya, tidak dari tanah, tapi dari Allah. Nafas itu dari Allah. Kalau panjenengan mboten sah bahas panjang-panjang kok dari Allah itu bagaimana prosesnya, mboten sah bahas. Itu lebih detail lagi kajiannya. Pokoknya antara jasad dengan roh itu beda. Terus salajengipun ngeten. Kalau jasad itu dibikin dari tanah, maka kepuasannya, kebutuhan jasad itu bisa dicukupi dengan tanah atau dengan dunia. Jadi kebutuhan kita makan, kebutuhan kita minum, kebutuhan kita tidur, kebutuhan kita untuk melakukan hubungan seksual, itu bisa dicukupi dengan dunia. Oke. Bisa dicukupi dengan itu. Tapi karena roh itu, nafas itu bukan dari dunia, maka tidak bisa dicukupi dengan dunia. Mboten saged. Nafsu kita tidak akan bisa dicukupi dengan dunia dan seisinya. Semakin kita mencukupi, memenuhi kebutuhan nafsu kita dengan dunia, semakin haus. Maka banyak orang-orang kaya itu semakin pengen kaya. Banyak orang-orang yang jabatannya sudah tinggi semakin pengen punya jabatan yang lebih
yang lebih tinggi. Makanya korupsi itu dilakukan oleh orang-orang kaya, bukan orang-orang miskin, Pak. Orang-orang miskin itu sudah nggak mau korupsi. Keinginannya untuk dapat uang banyak itu nggih, lemah aslinya itu. Hanya yang penting kebutuhannya terpenuhi. Tapi kalau koruptor, orang yang sudah kaya, kekayaannya banyak itu malah nafsunya untuk menambah kekayaan itu semakin banyak. Itu menunjukkan bahwa kebutuhan fisik itu tidak bisa dicukupi dengan dunia. Kebutuhan fisik itu bisa dicukupi dengan dunia, tapi kebutuhan rohani itu tidak bisa dicukupi dengan dunia. Maka ada seorang ulama mengatakan innama wasi'akal kaun min haitsu jismaniyatik. Sesungguhnya alam itu, dunia itu niku wasi'aka itu mencukupimu min haitsu jismaniyatik dari sisi jasadmu. Tetapi walam yasakka min haitsu min subuti rohaniyatik. Tetapi dunia itu tidak akan bisa mencukupi kebutuhanmu secara rohani. Jadi kalau penjenengannya golek kebahagiaan, golek kepuasan batin, cari ketenangan, itu tidak cukup hanya dengan menggunakan dunia. Lah cukupnya dengan apa? Dengan Allah. Karena asalnya dari Allah. Makanya ayat tadi mengatakan tatmainul qulub itu, hati yang tenang itu dari Allah dengan zikir kepada Allah. Kenapa? Karena hati itu qalb itu. Kalau kula panjenengan bahas kolop niku mboten kok ati sing nek dibedah terusan enak dipangan niku mboten. Niku hati yang dibicarakan oleh Al-Qur'an maupun oleh Rasulullah ketika membahas tentang agama itu, hati sing sifatnya niku maknawi. Mboten ati sing nek kula panjenengan beli sapi terusan iki hatine enak mboten ngoten. Tapi sing maknawi yang ada di dalam tapi enggak ada fisiknya. Oke. Itu hanya bisa dicukupi dengan Allah. Maka nek kula panjenengan niku pengen mendapatkan kebahagiaan, yang dikejar itu adalah Allah, bukan dunia. Karena kalau kita mencari kebahagiaan yang kita kejar adalah dunia, kita akan tertipu. Kita akan tertipu, banyak mendapatkannya tetapi tidak bisa memuaskan batin kula panjenengan. Akhirnya nopo? Ketipu niku nggih wis bacot kesel, tua entuk akeh tapi nggak dapat yang diharapkan. Jadi pola hidup kula panjenengan harus balik arah kalau memang sampai hari ini aku salah. Mengejar kebahagiaan tidak dengan dunia. Nah kemudian berarti orang tidak usah cari dunia, harus cari dunia. Sebab apa pengendikanipun Allah, wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minat dunia. Dunia itu dicari, akhirat itu dicari, tetapi mencari dunia itu dalam rangka untuk mencari akhirat. Jadi dunia itu kita miliki, harta itu kita miliki, jabatan itu kita miliki, apapun yang ada di dunia itu kita miliki. Setelah kita miliki, kemudian digunakan untuk beramal, mendapatkan ridho Allah. Polane ngoten niku, patternnya seperti itu. Maka banyak orang yang kebalik. Kebaliknya niku justru kepentingan akhirat malah diarahkan untuk mendapatkan dunia. Jadi agama hanya untuk mendapatkan keduniaan niku kathah kan. Orang beragama hanya untuk cari pujian. Orang ngaji hanya untuk cari popularitas, hanya untuk menumpuk kekayaan misalnya. Kan agama, institusi agama juga mudah digunakan untuk mencari dunia, Pak. Nggih napa mboten? Gampang loh, kalau panjenengan niku nek wis dadi ulama, dadi orang pinter, jamaahnya banyak, pengagumnya banyak niku golek duit yo gampang. Nggih napa mboten? Cobi misalnya kalau duwe jamaah niku 5.000, 10.000. Nggih, benjing anu nggih, damel acara napa niku umroh sama-sama umroh. Kula kan entuk gratisan terus bayar umroh. Karena untuk batik sangka niku. Jadi kudune semene bayare dilebihkan karena ini program bersama. Saya yang dapat laba.
Atau yang lebih ekstrim lagi, dodol jima, dodol asma, dodol donga kan iso golek duit. Ya, jenengan nek rezekine rada seret niki kula duwe donga niki mengke mahare pinten ngoten. Nek wong 1000 kula ngadoli 1 juta ping 1000 pun pinten mawon. Kan gampang golek duit dengan apa? Institusi agama. Uang niku nek pun kuat di dalam kedudukannya beragama, banyak dihormati orang niku ngopong-ngopong niku gampang. Ajeng nikah nah yo gampang. Nggih Pak nggih. Jadi kalau nggak hati-hati, justru institusi agama itu digunakan untuk memenuhi kepuasan-kepuasan dunia. Kan keliru. Padahal seharusnya dunia itu dikuasai untuk mengejar akhirat. Nah, hal yang seperti itu tidak bisa kita lakukan ketika kita sudah mampu untuk menekan keinginan-keinginan batin kula panjenengan yang itu arahannya tidak kepada selain Allah. Makanya Allah mengatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah membahasakan orang yang hatinya sudah hanya kepada Allah, tujuannya hanya kepada Allah, tujuannya hanya untuk mendapatkan ridha Allah itu disebut dengan jiwanya sudah tenang. Karena keinginannya nggak ada banyak-banyak, hanya satu, Allah. Allah juga mengatakan yaumala yang fa'umalun wala banun ila man atallaha biqalbin salim. Ada satu hari di mana la yang fa'umalun tidak akan bermanfaat harta benda, wala banun dan tidak akan bermanfaat anak keturunan maksudnya. Ila man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah biqalbin salim dengan hati yang selamat. Qalbin salim niku nek tafsir qalbun nadhif, hati yang bersih. Hati yang suci, hati yang bersih. Hati yang bersih itu hati yang tidak ada niat apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya modal kita menghadap kepada Allah itu ya hanya itu. Hanya mengisi hati kita itu dengan Allah saja. Semua yang kita miliki, semua yang kita kuasai, semuanya diarahkan. Titiknya niku satu. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kula panjenengan pikiran, hati niku pokoknya kencenge niku cuma kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku sing jenenge qalbun salim. Nah, setelah orang itu kemudian hanya Allah yang ada di dalam hatinya, baru kemudian dia oleh Nabi dikatakan liutammima makarimal akhlak. Orang yang akhlaknya baik itu hanyalah orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas. Kenapa? Karena sudah nggak ada kepentingan. Nggak pengen dia itu dihormati, nggak pengen. Nggak pengen dia itu disanjung, nggak pengen. Sudah nggak pengen. Yang dia pengen ini hanyalah dekat dengan Allah. Dan kebahagiaannya hanya tergantung dengan Allah. Manusia itu nggak bisa mempengaruhi kebahagiaannya. Mau dijahati orang kayak apapun, mau didolimi orang kayak apapun, nggak bisa mengganggu hatinya. Selama selama kita ini masih bisa dicintai oleh Allah dan mencintai oleh Allah, itu sudah selesai. Yang lainnya nggak usah dipikirkan. Niki poin yang saya sampaikan. Dan sesungguhnya hal-hal yang seperti ini tetap membutuhkan penjelasan yang lebih detail, cuma mungkin kita nggak punya waktu. Cukup ya? Mboten kedangun dong ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ma min kulli dzambin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.